Namanya bukan istighfar tuh. Jadi yang enjoy aja lah, yang relax aja lah. Namanya anak-anak tuh mangkelin tuh biasa, namanya juga anak-anak. Tapi tinggal gimana sikap kita aja sama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk poin nomor yang kedua. Kemuliaan seorang wanita itu, Allah berfirman Al-Quran surah An-Nahl ayat 72. Yuk kita baca Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillah hum yakfurun. Allah berfirman, dan Allah menjadikan bagimu pasangan untuk dirimu dari jenis engkau sendiri, yakni sesama manusia. Jadi pernikahan itu sah karena yang menikah adalah sesama manusia. Nggak ada pernikahan antara bangsa manusia dengan bangsa jin. Jadi kalau ada yang bilang, dulu kakek saya nikah sama jin, dulu nenek saya nikah sama jin gitu, itu nggak ada ya hadirin. Nikah itu ya laki-laki sama perempuan, manusia menikah sama manusia. Nggak bisa manusia menikah sama domba, hewan. Manusia menikah sama robot. Manusia menikah sama apa lagi? Manekin, boneka. Manusia menikah sama pohon dan seterusnya gitu, nggak bisa. Manusia menikah dengan sesama manusia tapi lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Dan nggak ada juga pernikahan sejenis, nggak ada dalam Islam. Allah melaknat amala qaumi Lut, orang-orang yang beramal seperti kaum Nabi Lut. Jadi laki-laki sama laki-laki, ini nggak ada. Perempuan sama perempuan nggak ada. Yang ada laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Dan Allah menjadikan anak dan cucu bagimu dari pernikahanmu itu. Jadi tujuan nikah itu emang untuk punya anak, cucu, keturunan dan seterusnya. Kalau ada mungkin sebagian yang menggaungkan child free, saya nggak mau punya anak lah, nikah mah nikah aja kali, nggak usah lah punya anak segala macamnya. Hadirin, sungguh dalam Islam kemuliaan perempuan itu justru ketika mereka mengandung, melahirkan, menyusui. Itu unspeakable, nggak bisa diungkapkan dengan apapun. Karena kemuliaan perempuan ada di situ. Jadi tujuan menikah, Allah berfirman, emang untuk agar kalian punya anak, agar kalian punya cucu dari pernikahan kalian itu. Kalau misalkan qadarullah ma syaa fa'al, ada di antara kita yang menikah lama tapi belum punya keturunan, bukan karena menunda, bukan karena child free, tapi karena Allah belum izinkan punya keturunan. Semoga Allah berikan keturunan yang salih salihah segera, amin ya rabbal alamin. Next, by the way, mengapa mereka beriman kepada yang batil, mengingkari nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka? Nah, ini sebuah statement untuk perempuan. Jangan sampai kita lupa jadi hamba yang beriman sama Allah. Jangan kayak yang gak punya iman. Milikilah iman. Perempuan-perempuan yang value-nya akan semakin Allah tinggikan itu kan yang punya iman dan punya ilmu. Maka kita jangan cuma fokus tentang gimana, how do we look to public, gimana kita tampil ke publik by outside, dari tampilan luar, tapi yang harus juga difokuskan adalah inside. Beauty inside, beauty outside. Itu yang paling penting, inside-nya dulu baik, outside-nya menyusul. Bedak tebal itu jemaah, itu kalah sama satu senyuman sumringah tulus ikhlas yang dilemparkan saat ketemu perempuan muslimah yang lain. Jadi kayak, wah ini pakai bedak sampai tebalnya 8 cm gitu misalkan. Dia bedakan lah, pakai inilah, pakai apa segala macam. Itu tuh bisa kalah satu senyuman sumringah tulus ikhlas yang dia lempar sama saudaranya. Kata Rasulullah itu,
tabassamuka liwajhi akhika laka shadaqah. Kalau kamu senyum sama saudaramu, itu sedekah untuk mereka. Dan itu sedekah bagi dirimu juga. Jadi jangan pelit-pelit senyum lah. Ketemu sesama wanita muslimah, senyum. Kalau sama laki-laki, beda lagi. Beda lagi. Kalau sama laki-laki, dia menjaga sifat malunya. Mahkotanya perempuan ada di rasa malu. Mahkotanya laki-laki ada di tanggung jawab. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillah hum yakfurun. Perempuan karena kuat perasaannya itu Allah wanti-wanti, jangan sampai ya beriman sama yang batil. Karena kadang kuat perasaan, agak sedikit logiknya. Kalau laki-laki dibalik ya, kuat logikanya, sedikit perasaannya. Maka kadang jangan heran kalau perempuan sering bilang, dasar kamu gak punya perasaan. Itu karena emang perempuan perasaannya 90%, logiknya 10%. Laki-laki perasaannya 10%, logiknya 90%. Cocok kalau mereka ketemu sama-sama 100%. Perempuan penyempurna laki-laki, laki-laki penyempurna perempuan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Laki-laki itu pakaian bagi istrinya, perempuan sang istri ini pakaian bagi suaminya. Karena perempuan itu kuat di perasaan, Allah mengingatkan, afabil batili yu'minun. Kamu jangan sampai beriman sama yang batil ya. Allah berfirman, jangan sampai kita mengimani perkara-perkara yang batil. Dia salah langkah, salah circle dan seterusnya. Jangan sampai ya, karena kalian tuh mahal loh. Kalian ini perhiasan terbaik dunia akhirat loh. Jangan sampai keliru gitu. Nah, ini termasuk pesan dalam Al-Quran di ayat ini. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Nah, ini juga kadang-kadang perempuan itu satu kesalahan bisa berpotensi menghapus 1000 kebaikan. Jangan sampai terjadi sama diri kita loh. Suami udah pernah berbuat baik dari nikah, kira-kira 2015 misal nikah, 2015 nikah sampai 2022, 7 tahun suami berbuat baik, kasih nafkah, kasih kendaraan, kasih mobil, motor, kasih uang jajan, kasih uang belanja, kasih uang untuk merawat diri, kasih uang untuk hangout, kasih uang untuk healing. Wah, terus banyak nih suami memberikan sesuatu. Tapi kapan suami keliru, terus dia bilang, aku gak pernah lihat kebaikan dari kamu mas. Nah, ini juga gak boleh. Perempuan harus mengingat bahwa suaminya adalah laki-laki yang sudah bertanggung jawab atas dirinya, lahirnya, batinnya, dunianya, akhiratnya. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Nah, ini untuk reminder aja. Jangan sampai kalian itu kufur nikmat ya. Jangan sampai kalian itu mengingkari nikmatnya suami yang sudah diberikan pada kalian ya. Bagaimanapun teman-teman dirahmati Allah, ini kalau ada toko di depan hujan deras, kita tuh kayak mau neduh di toko itu, tiba-tiba toko itu pemiliknya keluar, mas atau mbak sini aja, neduhnya di dalam toko saya aja. Akhirnya kita masuk ke dalam toko, nggak kena tampias hujan yang deras. Habis itu dikasih teh manis hangat sama dikasih pisang goreng. Kira-kira besok kita lewat jalan Bayangkara ini, ingat nggak sama toko yang udah berbuat baik, izinin kita neduh, ngasih teh manis hangat sama pisang goreng? Ingat nggak kira-kira? Ingat, ini toko baik banget ya. Dulu pas saya hujan, tampias, saya disuruh masuk, dikasih pisang goreng lagi, dikasih teh manis hangat lagi. Dia baru ngasih pisang goreng sekali, ngasih teh manis hangat sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali, baru first time. Tapi kenapa kadang kita terkesima sama orang yang baru berbuat baik sekali, dan kita seolah-olah lupa sama suami kita yang berbuat baiknya udah banyak. Maka kalau ada kekeliruan suami, jangan buru-buru bilang pulangin aku ke tempat orang tuaku. Enggak. Maafkan, lapang dada, maafkan lagi, lapang dada, maafkan lagi. Boleh jadi Allah titipkan dalam kesabaran kita membina rumah tangga bersama mereka atau bersama beliau ya, maksudnya bersama beliau itu
sabarnya justru nganterin kita jadi hambanya Allah yang mulia. Kayak Bunda Asiyah, suaminya kan Fir'aun. Asiyah binti Muzahim itu taatnya bukan main, solihahnya bukan main. Tapi kenapa punya suami seperti Fir'aun? Karena Allah ingin membangunkan baginya istana di surga lewat jalur kesabarannya menghadapi Fir'aun, yakni suaminya. Suami kita mah gak adalah yang kayak Fir'aun. Insya Allah gak adalah. Suami kita mah soleh semua. Jadi kalau bisa ya perlakukan sebaik-baiknya perlakuan. Saya harus dijadikan ratu dong, kan saya perempuan. Catat baik-baik, belajar kita tentang kemuliaan wanita bukan untuk menuntut satu arah, enggak. Tadi aku habis ngaji loh mas, bang, tadi aku habis ngaji bang, abang live streaming aja tuh di TikTok, di Instagram Ustadz Irfan atau di YouTube-nya beliau. Live streaming aja, perempuan tuh harus dimuliakan. Gini, suaminya diceramahin, suaminya nunduk dong. Iya mah, iya mah, iya mah. Enggak, bukan searah ya. Bukan searah loh. Dua arah. Aku harus kamu jadikan ratu mas. Begitu isi pengajiannya. Mungkin suaminya pulang nanya, Dek, kamu tadi ngaji apa? Jadikan aku ratu. Bukan. Tapi harus dua arah. Siapa-siapa yang ingin dijadikan ratu oleh pasangannya, maka dia harus menjadikan pasangannya seperti seorang raja. Kama tadinu tudan. Dalam sebuah kalimat hikmah, kama tadinu tudan, gampangnya sebagaimana kamu memperlakukan orang, seperti itu kamu akan diperlakukan. Kenapa orang respect sama kita? Sebab kita juga respect sama beliau. Kenapa orang kok begitu menghargai kita, menghormati kita? Boleh jadi ya karena kitanya juga menghargai dan menghormati beliau. Kenapa pas kita tamu ke rumahnya kok kita diperlakukan spesial sama beliau? Karena 10 tahun yang lalu boleh jadi kita memperlakukan beliau saat beliau bertamu di rumah kita dengan perlakuan spesial. Atau bukan kita, saya mah gak pernah, orang tua kita boleh jadi. Jadi tanaman kebaikan orang tua kita membekas pada mereka, sehingga saat kita bertamu ke rumahnya, kita tuh disambut kayak udah hektik banget lah, kayak udah sultan datang. Padahal kita mah cuma sederhana banget main ke rumahnya untuk silaturahmi seperti biasa. Nah ini berlaku hukumnya dalam rumah tangga juga iya. Perempuan-perempuan yang mau dimuliakan oleh suaminya, coba awali menjadi perempuan yang memuliakan suaminya. Kalau kita mau diratukan oleh pasangan kita, maka jangan lupa rajakan juga pasangan hidup kita. Poin yang ketiga, kemuliaan wanita muslimah. Wanita salihah lebih baik dari bidadari. Wanita salihah lebih baik dari bidadari. Jamaah mohon izin berkenan maju kiranya hadirin, biar yang mungkin agak terlambat nanti bisa agak nyaman sedikit. Jazakumullah khair, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Wanita salihah lebih baik dari bidadari-bidadari yang Allah ciptakan di surga. Ibnu Mubarak menyampaikan sebuah riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah yang mengatakan sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul daripada bidadari-bidadari yang ada di surga. Karena mereka bukan tandingannya. Jadi hadirin, ini kerennya perempuan-perempuan dunia saat menjadi penghuni surga. Allah tuh kan ciptakan bidadari-bidadari automatically langsung di surga kan. Perempuan yang dulu pernah tinggal di dunia, dia melewati ujian-ujian di dunia, melewati fase-fase kesabaran dalam hidupnya, penuh ujian, penuh hawa nafsu yang melingkupinya. Terus kok dia bisa mengendalikannya, dibawa ke arah untuk ketaatan. Itu jamaah kualitas perempuan dunia saat menjadi penghuni surga mengalahkan bidadari-bidadari surga. Bahkan bidadari surga bukan tandingannya. Bidadari surga mah bukan tandingannya. Dia lebih jauh unggulnya atau lebih unggul jauh daripada bidadari-bidadari surga. Nah ini kemuliaan perempuan nih. Saat menjadi penghuni surga dia lebih unggul daripada bidadari. Karena perempuan untuk masuk surga salah satunya adalah ada perjuangan, ada ketaatan pada suami, ada jaga marwah kehormatan diri, ada nggak berbuat yang macam-macam di belakang suaminya, menjaga harta suaminya secara amanah dan manajerial yang bagus, yang baik.
Rasulullah kan bersabda begitu ya, perempuan masuk surga syaratnya 4. Kata Nabi di hadis Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza salatal mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabi jannati syi'ti." Bersabda Rasulullah yang mulia, panutan kita semua, siapa-siapa perempuan yang menjaga salat 5 waktunya, selama tidak ada uzur syar'i, halangan, datang bulan dan yang lainnya, selama nggak ada uzur syar'i, sholat 5 waktu terjaga dengan baik. Yang kedua, wasamat syahroha, dia terjaga puasa Ramadannya. Yang punya hutang dilunasi segera. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya selama suaminya nyuruh dalam ketaatan kepada Allah, bukan sebaliknya. Wa hafizat farjaha, yang keempat, dia menjaga kehormatan dirinya. Apa kata Rasulullah buat 4 karakter perempuan yang 4-empatnya ada dalam dirinya? Jaga sholat, jaga puasa Ramadan, jaga kehormatan diri, taat sama suami selama bukan maksiat kepada Allah. Qila laha, bilang ya sama perempuan-perempuan yang punya 4 amalan tadi, udkhulil jannah, dia pasti masuk surga, min ayil abwabi jannati syi'ti, lewat pintu surga mana aja yang dia mau. Allahu Akbar. Ya Allah, saya mau lewat pintu yang sana ya Allah, kayaknya view-nya lebih bagus deh. Dikasih sama Allah, nih ya, pokoknya mau masuk surga lewat pintu mana aja dikasih. Betapa Allah sayangnya sama seorang perempuan, hambanya yang perempuan. Salatal mar'ata khamsah, jaga salat aja 5 waktu. Wasamat syahrah, puasa Ramadannya. Wa hafizat farjaha, jaga kehormatan diri. Wa ata'at zaujaha, taat sama suami. Qila laha, udah udkhulil jannah, masuk surga. Min ayil abwab, dari pintu surga mana aja, jannati syi'ti, yang kalian mau. Ini perempuan, betapa mudahnya perempuan masuk surganya Allah. Tinggal sholat 5 waktu, tinggal puasa Ramadan, tinggal taat suami, jaga harga diri, udah jemaah. Wah, the best, udah masuk surga lewat pintu mana aja yang dia mau. Maka perempuan itu memang Allah mudahkan banget masuk surga. Kalau laki-laki mah beda. Laki-laki mah harus berjihad di jalan Allah, tertumpah darahnya, habis semuanya, meninggal di tempat, lalu masuk surga tanpa hisab lewat jalur mati syahid. Tapi kalau perempuan, jaga sholat 5 waktu. Lagi goreng, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matiin dulu kompornya, tiriskan dulu gorengannya, nanti lanjut goreng lagi setelah sholat. Simple kan? Puasa Ramadan, tinggal puasa. Lagi berhalangan, ganti di bulan yang berikutnya. Simple. Jaga kehormatan diri, tinggal bagaimana kita menyikapi diri. Jaga jarak, batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan mulai dijaga. Jangan sampai terjadi alasannya reuni tapi ternyata cuma kedok belaka. Sayang, aku mau reuni, boleh nggak? Oh ya boleh, tapi syaratnya 1. Apa syaratnya? Aku harus kamu ajak, aku harus ikut. Oh jangan, kamu jangan ikut. Ternyata suaminya nggak boleh ikut. Di sana ternyata sambil reuni ada CLBK, cinta lama belum kelar, atau cinta lama bersemi kembali. Jangan, hadirin, ajak aja pasangan. Emang nanti kamu garing loh di sana, nanti kamu krik-krik loh di sana. Kan ini teman-teman aku nggak kamu kenal semua. Nah justru karena kita udah nikah, kita kenalin aja dia dengan teman-teman kita. Karena orang itu kalau menikah dalam tanda petik, ini buat teman-teman yang nanti tahun ini mudah-mudahan segera nikah. Orang kalau nikah bukan cuma nikah sama orang yang dia nikahi. Qabiltu nikah wa tazwijaha bimahri mazkuri halan. Saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bukan cuma itu. Orang itu kalau nikah, dia dalam tanda petik menikahi juga siapa? Menerima, yakni keluarganya, keponakannya, adik kakaknya, saudara-saudarinya, paman-pamannya, pakde-pakdenya, bude-budenya, tante-tantenya, bibi-bibinya, bahkan teman satu circle-nya. Istri kita kan punya circle, sebagaimana kita punya circle kan? Istri punya circle.
Kalau kita menerima dia jadi istri kita, siap dong sama circle-nya istri kita. Circle-nya istri kita siapa sih? Oh iya, fulana, fulana, fulana. Siap. Suami kita ya siap nerima